Datanglah Roh Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia. Cinta anak pada Bapa, penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Allah turun melimpahkan atas kita yang berkumpul di sini dengan namanya. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini kita berbahagia sekali diundang oleh keluarga Bapak Laurentius guna bersama-sama mendoakan, mengucap syukur untuk semua yang telah diberikan Tuhan dalam keluarga ini. Contoh Paulus mengingatkan bahwa kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, termasuklah dalam hal yang tidak kita inginkan. Maka marilah dalam doa bersama ini kita siapkan hati kita melihat kembali, melihat apa yang sudah Tuhan berikan dan menjadi rasa syukur dalam kehidupan kita bersama. Sadar akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah kita berusaha batin kita dan mengakui bahwa kita berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami dalam keluarga guna mempersiapkan umat pribadi bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami masing-masing, supaya kami dapat melihat secara jelas bagaimana tugas itu Engkau limpahkan dan kami laksanakan dalam lingkungan kehidupan kami, dalam lingkungan hidup, dalam pekerjaan,
dalam pendidikan dan dalam keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantar kami, yang bersatu dengan Dikau, Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu angkat bacaan. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah dia Tuhan kita Yesus Kristus menurut kehendak Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tibalah Yesus ke kota yang bernama Yeriko. Dan ketika keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak pun berbondong-bondong. Ada seorang yang pengusiang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapati Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan perantaraan Injil ini diteguhkanlah iman kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih. Apa kabar semua? Sehat. Tuhan Tuhan yang mana?
Lagi sibuk. Apa kabar Pak Loren? Bang Loren lagi sibuk. Parkir namanya, Pagi parkir. hari ini mengingatkan kita bahwa perkataan Yesus itu tidak jelas. Apa yang kita minta Tuhan perbuat untuk hidup kita. Seringkali yang kita minta itu yang enak-enaknya saja. Nggak pengen sakit Tuhan, nggak pengen hidup berkesusahan, pengennya semua seperti apa yang kita inginkan. Tapi pernahkah kita melihat kepada diri kita masing-masing bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah rasa damai dan kebahagiaan terhadap diri kita, bukan terhadap materi, bukan terhadap siapa yang saat ini menemani kita. Keluarga ini saya kenal dari sejak saya bergabung di lingkungan ini. Saya belum menjadi orang pemimpin di sini, masih seorang penasihat kita Pak Udin pada saat itu. Dari awal, ibu dari istri kepala keluarga ini adalah cerewetnya. Karena kalau tidak cerewet, dia tidak punya satu karakter yang membawa lingkungan ini sampai pada saat ini. Dan menemani saya 3 tahun dalam perdebatan. Tapi kita sering lupa, siapakah orang yang paling disayangi oleh ibu yang cerewet ini? Pastilah Loren lah. Yang sampai hari ini sang anak masih mengira bahwa ayahnya itu adalah seorang pendiam, seorang yang masih sulit untuk disampaikan. Pak, jangan ngeyel deh, seperti ini dikasih tahu nggak mau dengar. Tapi keluarga ini lupa, dengan diamnya, dengan tenangnya, dengan bahagianya, Pak Loren itu sudah membawa mereka pada kehidupan saat ini. Hingga pada saat minggu lalu sang anak berkata kepada saya, Papa sampai lupa kapan dia ultah om. Kami sudah merencanakan sesuatu yang besar buat Papa, tapi digagalkan sama ibu bukan takut. Betapa sederhananya beliau mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita itu diingatkan untuk membahagiakan diri kita sendiri, membahagiakan diri kita, Bapak Ibu. Karena kita selama ini diingatkan untuk membahagiakan mereka yang diberikan Tuhan menemani kita. Kita bersusah payah dengan segala apa yang kita miliki, bersusah payah dengan segala tenaga, pikiran, dan ide, bahkan kita kasih kita untuk orang yang terkasih. Karena kita lebih memilih dengan kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita juga akan bertambah. Begitu pula yang dilakukan oleh kepala keluarga dalam rumah ini. Dia melihat intinya istri dan anak-anak serta mereka semua yang dititipkan kepadanya bahagia dahulu. Dia tidak menginginkan yang lebih besar daripada apa yang diinginkan oleh keluarganya selain kebersamaan dan kerukunan. Semoga dengan ucapan syukur yang disampaikan keluarga ini mengingatkan kita bahwa seharusnya kita juga mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Mensyukuri akan nikmat, mensyukuri akan kesehatan, kecukupan, dan semua niat baik serta harapan kita itu masih dapat disampaikan dengan hati yang baik. Kita sama-sama mendoakan keluarga ini, tapi kita juga jangan lupa mendoakan pribadi kita. Masih banyak hal yang ingin kita capai, masih banyak hal yang Tuhan tunggu dalam setiap doa-doa permintaan kita. Dan semoga Dia hari ini menguatkan kita dengan apa yang sudah disampaikan Tuhan. Apa yang kau minta untuk aku berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa di surga, telah hadir di tengah-tengah kami, bahwa Engkau selalu hadir menuntun kehidupan kami.
Kami berusaha menetapkan iman dan ketakwaan kami kepadamu. Izinkanlah kami menyampaikan doa-doa ini. Semoga hari yang bahagia ini menjadikan kami semua sadar akan kebaikan dan belas kasih-Mu yang tanpa batas kepada kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kegembiraan kami berlangsung terus karena kami sebagai ranting berikat dengan Kristus pokok anugerah kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau menampingi semua anggota keluarga ini agar selalu kita menyenangkan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terkhusus sejak Tuhan, kami mengucap syukur untuk 5 tahun hari kelahiran Bapak Laurentius Kiong. Dengan Kau melimpahkan dia dengan kesehatan dan Kau memberikan dia sebagai kepala keluarga. Kami, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon kelancaran dan kesuksesan studi bagi anak-anak mereka, Jessica, Frida, dan Juni. Serta bagi istrinya, Lina. Dengan Kau memberkati keluarga ini dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Kau berikan kesehatan dan berkat dalam keluarga ini. Jangan Kau menetapkan kebaikan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita secara pribadi di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami dengan doa ini supaya kami pun dapat tekun dan berdoa kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan kita satukan doa yang tidak kedua kali dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga ini, di dalam keluarga kami, dan di dalam hati kami. Dan seluruh muka bumi, Kau limpahkan segala insan supaya kami percaya kepadamu. Dengan demikian kami pun menjadi satu keluarga dalam Kristus. Karena kami pun menantikan dengan gembira kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami kepadamu, bahwa Engkau telah sungguh hadir dalam diri kami, dalam keluarga kami, dan dalam iman dan pengasaran kami kepadamu. Bahwa Engkau juga telah hadir dalam setiap tugas-tugas kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta kami.
sehingga mereka semakin banyak mengenal bahwa Engkaulah penyelamat kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hari istirahat, kita siapkan hati kita untuk berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian dalam suka dan duka, dalam rasa kita menyinari keluarga kita, dalam rasa kita untuk terus bertekad mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan semoga damai sejahtera hadir di tengah-tengah keluarga ini dan hidup serta tumbuh di dalam hati kami. Dan semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dalam berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada harusmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus.